merokok terus, nggak mati-mati aku katanya. Berarti sebabnya nggak ada. Bukan karena rokok aku mati katanya. Nah, untuk yang seperti ini hukumnya makruh, nggak haram. Ada orang sebentar ngerokok kemudian batuk kemudian mati. Untuk dia hukumnya haram. Bingung, Pak? Ini kaidah fikih. Ketika ada sebab, ada hukum. Nggak ada sebab, nggak ada hukum. Maka rokok itu kalau dilihat dari sebabnya bisa menjadi haram karena merusak kepada kesehatan, merusak kepada janin, merusak kepada jantung, atau merusak kepada keuangan. Bisa mafsadah dan kerusakan. Ad-dararu yuzal. Kata Rasul, bahaya itu harus dihilangkan. Maka rokok itu ada yang halal, ada yang halal. Ada yang haram, ada yang makruh. Kembali kepada orang si perokok tersebut. Di sini ada yang merokok, Pak. Nama perokok, Pak. Nah, tuanya merokok itu. Nggak mati-mati dia. Berarti untuk Bapak itu nggak haram dia. Kenapa? Karena dia nggak mati-mati. Cuman Bapak lihat dari sisi manfaat dan apa kira-kira manfaat rokok, Pak? Ada manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Manfaatnya nggak ada. Madorotnya ada. Nah, madorotnya ada. Paling timbulnya antara haram dan makruh. Rukun. Hukum Islam kan hukum ada 5. Ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Ini istilah. Ini hukum dan ini istilah. Kalau mubah boleh. Kalau haram jangan. Kalau wajib harus. Kalau makruh bagaimana Pak Ustadz? Makruh katanya. Makruh ini dia mendekati haram tapi nggak sampai haram. Mendekati mubah tapi nggak sampai mubah. Makruh. Kalau bahasa artinya dibenci. Makruh, karoha yakrahu, makruh dia dibenci. Haram nggak sampai haram. Mubah nggak sampai levelnya mubah. Jadi antara haram dan antara mubah namanya makruh. Jangan Bapak teruskan, Ustaz ini makruh jadi haram. Itu bukan kaidah hukum fikih. Makruh dalam hukum yang nggak sampai levelnya haram. Ya ke makruh. Tidak. Haram, larangan. Pelakunya dapat dosa. Wajib. Pelakunya dapat pahala, peninggalnya dapat dosa. Jelas kira-kira? Mubah. Dikerjakan tak berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Sunnah. Dikerjakan diberi pahala, ditinggalkan tak berdosa. Makruh. Dikerjakan tak berdosa, ditinggalkan tak berpahala. Dikerjakan tidak berdosa. Makruh. Dikerjakan tak berdosa. Makruh dikerjakan nggak berdosa. Contoh Bapak di sini. Bapak sholat tanpa lupa begini. Hukum fikih. Allahu Akbar. Hukum fikih. Orang sholat tanpa lupa hukumnya makruh. Dapat dosa dia. Makruh. Tak dapat dosa. Makan jengkol, makan pete, mentah. Jengkol, pete. Jengkol, pete, mentah, bau. Itu jengkol pete Pak halal apa haram? Jawab. Jengkol sama pete halal. Makruh. Terus makruh berdosa apa enggak? Itu jawabannya. Bingung apa ini? Enggak apa-apa maksudnya bagaimana? Makruh dikerjakan enggak apa-apa maksudnya bagaimana? Maksudnya tak diberi pahala dan tak diberi dosa. Bapak melakukan perkara yang makruh, tak diberi dosa sama Allah. Tak ada sanksinya. Sanksi dari sisi malaikat saja. Contoh Bapak makan jengkol, Bapak makan pete, Bapak merokok yang makruhnya. Nah, lalu kemudian aroma jengkol, aroma pete, itu kerugiannya satu. Malaikat tak mau mendekat. Cuman malaikat nggak mendekat itu bukan berarti haram. Bapak makan jengkol lah mentah. Makanlah pete mentah, mampu. Begini, Allahu Akbar sholat. Malaikat rahmat dekat, bau jengkol dia kabur.
kaburnya malaikat rahmat ini apakah bawa dosa? Berdosa hamba tadi itu? Tak berdosa. Ah. Lalu Pak Ustaz, Allahu Akbar. Nyawa ini orangnya ini nggak tahu baunya, kemudian kabur. Apa nggak berdosa? Siapa? Ah. Ya. Ya. Ah. Masalahnya manusia itu suka jengkol putih juga. Ah. Enggak. Beda. Makro itu Pak, makro. Untuk orang awam itu menjadinya dia, kalau dihukumkan ya, perkara jadinya halal. Selevel makro itu untuk kita orang awam atau orang-orang umum, itu jatuhnya kepada halal. Ingat ya, makro, hukum makro itu dijatuhkan untuk orang awam, itu labelnya halal. Itu perkara jadi kalau begitu gasnya makruh haram. Nah, kalimat sanksi itu sebab. Jadi naik di level haram. Jadi halal. Berkali-kali menjadi haram. Oh, ini kata Bapak ya, bukan saya. Bikinnya Bapak ini. Kalau yang saya pelajari, makruh untuk orang muslim hukumnya halal. Hukumnya halal, tidak sampai level haram. Jadi dalam istilah nanti waktu namanya makruh tahrim. Ada namanya waktu haram. Makruh naik menjadi haram. Apa itu? Waktu sholat asar sudah mau habis, menjelang maghrib namanya makruh tahrim. Makruh yang mencapai derajat menjadi keharaman. Nanti kita bahas waktu sudah habis. Banyak yang nge-like Pak, apa sedikit Pak? Banyak ya? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat kajian kita malam hari ini. Mari sama kita semangat membahas ilmu. Jangan sampai kita dibosan mencari ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanak wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.